너 김 교수 맞지? 시작해 좋아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini gue akan merecap alur cerita film yang berjudul Doggo Rewind, yang menceritakan tentang seorang pria reman jalanan yang diincar oleh gangster dari dua sekolahan sekaligus karena ia yang telah ikut campur dengan melindungi orang yang dibully oleh geng sekolah aliansi itu. Baku hantam persahabatan semua ada di film ini. Dan sebelum lanjut, jangan lupa siapkan dulu sebatnya dan kopainya. Kita gas. Film ini diawali dengan seorang pria yang bernama Hugh yang sedang baku hantam melawan puluhan orang sendirian. Dengan sangat mudah ia berhasil mengalahkan mereka. Dan inilah Doggo Rewind. 2 tahun kemudian setelah pertarungan itu, Hugh menuju base camp tongkrongannya. Dan ia juga mempunyai 2 orang teman yang bernama Jae dan Bon. Mereka sedang bernostalgia tentang masa-masa indah di sekolahnya dulu, di mana Hugh pernah menghajar 30 orang sekaligus dan ia mampu memenangkannya. Dan kini ia diberi gelar Doggo, yang berarti siapapun yang bermasalah dengannya tidak akan selamat. Tidak lama kemudian mereka bergegas untuk pergi karena mendapatkan sebuah job dengan imbalan uang 100.000 won atau 1.200.000 rupiah. Scene lalu berpindah ke SMA Gion, yang dimana kita melihat segerombolan murid gangster sekolah yang sedang rapat untuk sebuah tugas sebelum tawuran. Salah satu dari mereka bernama Kim Jong-un alias Kim Jong-il. Kita panggil saja Il. Dan sebelah SMA Gion ada sekolah lain bernama SMA Yong. Terlihat di sana mereka sedang melakukan latihan fisik karena mereka semua adalah atlet gulat. Dan salah satu dari mereka bernama Jin. Namun SMA Yong juga mempunyai murid-murid gangster yang dimana mereka juga bersekutu dengan SMA Gion. Dan salah satu petinggi yang terkuat nomor 2, ia bernama Johar. Terlihat ia sedang memarahi bawahannya karena hasil palakan mereka dari siswa SMA yang kurang. Tetapi kemarahannya meredam ketika pacarnya yang bernama So datang ke sana dan memarahinya karena ia merasa cemburu dengan Johar yang kini telah menyukai seorang cewek manis anggun yang bernama Hyun. Lalu ia menyuruh Johar untuk segera mengeksekusi kakaknya Hyun, yaitu Kyu. Dan pada saat pulang sekolah, Kyu pun dicegat dan dibawa ke tempat kosong untuk dikasih pelajaran. Akan tetapi tempat kosong itu ternyata markasnya Mamang seorang Doggo and the gang. Lalu Doggo menyuruh mereka untuk pergi saja dan tidak menyelesaikan masalahnya di base camp mereka kalau tidak ingin babak belur. Karena sifat dingin dan gaya bicaranya Mamang Doggo itu membuat mereka marah dan terjadilah baku hantam. Namun dengan sangat mudah Doggo mengalahkan mereka. Setelah itu ia juga menyuruh Kyu untuk pergi dari base campnya. Akan tetapi Kyu jadi merasa terancam untuk kembali ke sekolah. Lalu ia meminta bantuan kepada Doggo untuk melindungi ia dan adiknya, yaitu Hyun. Dan sebagai rasa terima kasih ia pun mentraktir Doggo and the gang makan siang. Di sini Kyu menceritakan awal mula ia bisa berurusan dengan para gangster itu. Yang dimana masalah ini dimulai karena So Jung, pacarnya Johar, itu merasa cemburu karena Johar selalu memandangi Hyun dan mengabaikan sapaannya. Hingga akhirnya dia membuli dan menyiksa Hyun hingga tidak berdaya. Bahkan mereka juga menyekoknya untuk meminum pembersih toilet dan membuat Hyun trauma dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah kejadian itu, Kyu pun menjadi sasaran selanjutnya sebagai ancaman agar Hyun menyukai Johar. Mendengar hal itu, Doggo pun memutuskan untuk melindungi Kyu dan adiknya. Dan ketika mereka mengetahui bahwa adiknya sangat cantik, membuat Bon semakin bersemangat untuk melindunginya. Dengan syarat Kyu harus mentraktir mereka makan tiap hari. Dan mereka juga sudah siap dengan konsekuensinya karena mereka pasti akan berhadapan dengan pemimpin dari sekolah aliansi itu, sekaligus orang yang terkuat nomor 1, ia bernama Gang Hun. Setelah itu Doggo menyuruh Kyu untuk pulang saja dan kembali esok hari ke base camp mereka. Tidak lama kemudian Doggo juga berpamitan untuk pulang karena ada sebuah acara keluarga, karena ia takut dimarahi kakaknya jika pulang terlambat. Yang ternyata Doggo mempunyai saudara kembar yang dimana kakaknya mempunyai sifat kebalikan dari Doggo.
karena ia memiliki kepribadian yang lembut dan sangat pintar di sekolahnya. Sedangkan Doko seorang berandalan dan suka baku hantam, bahkan ia juga harus putus dari sekolah. Namun meskipun berbeda, mereka selalu menjaga satu sama lain. Keesokan harinya di sekolah Yong, orang-orang yang kemarin dihajar oleh Doko cepu kepada Johar, dan mereka malah mengatakan bahwa Kyu telah menyewa 10 reman untuk melindunginya. Mereka nekat berbohong karena takut ditenggelam oleh Johar karena tidak bisa membawa Kyu si culun. Hingga akhirnya laporan itu sampai kepada orang terkuat nomor 2, yaitu Shin. Lalu Shin pun bergegas untuk meminta bantuan kepada SMA Gion untuk membawa Kyu kepadanya. 그럼 나 부탁 하나 맞아. 제대로 비싼 거 쳐줄 테니까. 나도 지난이까지 나설 일 아니야. 그리고 그 자식. Di tempat lain ternyata Kyu beneran datang lagi ke base camp Doko, dan ia juga dilatih bela diri sedikit demi sedikit oleh Bon. Tapi tiba-tiba di sana terlihat ada murid dari SMA Yong yang sedang dipalak. Ia bernama Jin, si atlet pegulat tadi. Sebenarnya Jin bisa saja mengalahkan mereka, namun ia terhalang oleh peraturan klub gulatnya yang melarang untuk mengeluarkan keahliannya itu seenak jidat. Dan ia pun meminta bantuan saja kepada Mamang Doko dan kedua temannya untuk menghajar Kang Palak itu. Karena imbalan Jin yang akan mentraktir makan membuat mereka bersemangat, karena kebetulan juga mereka sedang kelaparan, yang membuat mereka pun langsung baku hantam dan mudah mengalahkannya. Setelah itu mereka mengusirnya dari sana. Setelah pertemuan pertama, mereka membuat Jin dan Doko menjadi berteman. Keesokan harinya Doko and the Gang memutuskan untuk menjenguk adiknya Kyu di rumah sakit. Doko dan Jae dikejutkan dengan penampilan Bon yang menggunakan jas pink dan berpakaian rapi, karena ia yang sangat bersemangat akan bertemu dengan Hyun. Setelah sampai di kamar, mereka dikenalkan dengan Hyun, dan di sini hanya Mamang Doko saja yang membawa bingkisan untuknya. Hal itu membuat Bon dan Jae merasa aneh kepada Doko yang mempunyai sikap dingin. Di sana mereka merasa kalau Hyun sudah trauma parah, dan mereka berjanji akan melindunginya dan membuat Hyun tidak takut lagi. Ketika pulang dari sana, di base camp mereka disambut oleh SMA Yong yang sudah disewa oleh Shin untuk membawa Kyu kepadanya. Dan tanpa banyak bacot, baku hantam 3 versus squad pun dimulai. Setelah cukup sebentar baku hantam, Doko berhasil mengalahkan mereka. Dan hanya sisa 1 orang, yaitu Il, yang mampu bertahan dan imbang melawan Doko. Hingga akhirnya mereka harus dipisahkan oleh suara sirine polisi, dan mereka semua langsung berhamburan dari sana. Karena kejadian itu, Il dan kawannya dimarahi karena ia tidak bisa membawa Kyu kepadanya, dan juga karena Il yang menyembunyikan keahlian baku hantamnya, di mana para senior tidak mengetahui kemampuan Il yang sebenarnya. Dan alasan Il menyembunyikan itu karena ia hanya ingin bersekolah dengan tenang tanpa harus baku hantam. Tapi karena terpaksa melawan Doko, ia tidak sengaja mengeluarkan jurusnya itu. Lalu Il juga memutuskan untuk keluar saja dari geng, tetapi Gang Hon mengatakan kalau ia mempunyai syarat, kalau Il harus berjanji untuk tidak baku hantam lagi, dan jika ia melanggar akan berurusan dengannya. Namun ternyata Gang Hon langsung menyuruh anak buahnya agar menjebak Il untuk baku hantam. Dan ternyata itu adalah rencana Gang Hon agar Il baku hantam lagi dan bisa dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu Gang Hon menceritakan kejadian ini kepada orang yang terkuat nomor 1 di SMA Yong, ia bernama Sung. Akan tetapi ternyata ia tidak mengetahui tentang kejadian itu, karena yang sebenarnya si Shin lah yang meminta bantuan kepada SMA Gion tanpa izin darinya. Dan hal itu membuat ia marah kepada Shin yang melakukan pergerakan tanpa seizin darinya dan langsung menghajar si Shin dan si Johar. Bahkan So juga harus ditampar karena masalahnya yang sudah terlanjur, dan ia pun tidak ingin harga dirinya diinjak-injak oleh Mamang Doko. Lalu ia meminta bantuan kepada orang kepercayaannya yang bernama Fak untuk membantai mereka. 아니다. 그래. 그건 내가 알아서 할게. Di tempat lain, tutorial bela diri Kyu semakin bagus, dan ia juga sekarang sudah diakui sebagai teman sekaligus anggota Mamang Doko.
얘는 왜 그랬어? 그냥 Keesokan harinya di sekolah Hyung, anggota Ganghon mulai membuli pria culun. Ia bernama Dongmin. Tindakan ini mereka lakukan supaya Il menolongnya dan melanggar janjinya untuk tidak baku hantam. Tidak lama kemudian Il pun mulai terpancing dan menyiapkan pulpen sebagai senjatanya. Namun sayangnya Il tidak jadi untuk menghajar mereka karena tiba-tiba ada ibu guru datang dan menghentikan aksi pembulian itu. Keesokan harinya Kyu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk adiknya. Di sini Kyu menceritakan bahwa Doko dan kedua temannya telah menjadi sahabatnya dan mereka juga akan melindungi dirinya dan sang adik. Lalu Pak Dokter mengatakan bahwa Hyun sudah bisa dibawa pulang untuk dirawat di rumah. Pada saat di jalan, Kyu dan Hyun dicegat oleh Shin dan Johar. Lalu Kyu mencoba untuk melawan dengan mengeluarkan jurus yang dipelajarinya. Namun sayangnya ia harus tetap kalah. Di tempat lain, Park yang disuruh untuk menghajar Doko and the Gang mulai beraksi yang membuat Jae dan Bon tepar. Doko yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan langsung membalikkan keadaan. Lalu ia juga mendapatkan informasi tentang keberadaan Kyu dan adiknya yang sudah diculik Johar. 그 자식이 동네 안테나니까 귀청구 조각원만은 피해라. Di tempat lain, anggota Ganghon masih tetap membuli Dongmin agar Il bisa baku hantam untuk menolongnya. Dan kali ini ia tidak bisa menahan lagi amarahnya. Ia pun langsung menghajar orang-orang yang membuli Dongmin. Lalu Il diajak untuk meneruskan baku hantamnya di luar, yang ternyata mereka memanggil pasukannya. Hingga terjadilah solo versus squad. Dengan jurus pulpen sakti, satu persatu Il bisa mengalahkan mereka. Akan tetapi sayangnya tiba-tiba guru datang dan melihat kejadian itu, yang membuat Il harus diskors dari sekolah sampai waktu yang tidak ditentukan. 교내 봉사활동 할 필요는 없고 따로 연락 줄 때까지 집에 가서. Di tempat lain, Kyu sedang disiksa oleh Sung. Lalu ia memaksa Hyun untuk menerima cintanya demi keselamatan kakaknya yang ternyata ia juga menyukai Hyun. Tetapi Hyun tidak berkata apa-apa dan membuat Kyu harus ditenggelam lagi. Tidak lama kemudian Mamang Doko and the Gang datang untuk menolongnya. Dan Doko langsung melawan mereka seorang diri karena ia yang sudah pro. Sedangkan Jae dan Bon menolong Kyu dan Hyun untuk kabur dari tempat itu. Hingga akhirnya Doko berhasil mengalahkan mereka semua dan menyelamatkan Kyu. 너 조만간 죽어. Namun tanpa mereka ketahui, ketika di rumah Kyu merasa kesakitan karena telah disiksa tadi, yang membuat Kyu harus tewas dan meninggalkan adiknya Hyun sebatang karang karena orang tuanya yang tidak diketahui ada di mana. Keesokan harinya Doko memutuskan untuk pergi menemui seseorang yang bernama Lee di sekolah Hanchun, karena dengan cara ini ia bisa menolong Kyu dan adiknya sekaligus memutuskan aliansi dan menghentikan gangster sekolah itu. Sebelum bergegas ke sana, Doko and the Gang pergi ke rumah Kyu terlebih dahulu karena ia merasa khawatir dengannya. Namun pada saat sampai di rumahnya, mereka terkejut karena mendapatkan kabar bahwa Kyu telah meninggal. Lalu mereka pun melaporkan kepada polisi penyebab kematiannya Kyu. Karena dengan penampilan mereka yang berandalan, tentu saja polisi tidak mempercayainya, dan malah sebaliknya mereka yang dicurigai. Lalu Doko and the Gang memutuskan untuk memberi makanan setiap hari kepada Hyun. Tetapi ia masih trauma atas apa yang terjadi kepada kakaknya, yang membuat ia tidak ingin keluar untuk bertemu dengan siapapun, dan membuat makanan pemberian Doko tidak disentuh sama sekali. Lalu Hyun melihat foto dan mengenang masa-masa indah bersama kakaknya, dan di sana juga ia melihat kakaknya yang selalu bersama Doko and the Gang,
Hingga akhirnya ia pun memutuskan memberanikan diri untuk keluar dan bertemu dengan Mamang Doko. Namun ia tidak mengizinkan Doko untuk balas dendam atas kematian kakaknya itu, karena ia yang sudah mengikhlaskannya. Dan karena ia juga yang tidak ingin sahabat dari kakaknya harus terluka lagi, dan menyuruh mereka untuk tidak berurusan dengan kedua sekolah itu lagi. Namun ternyata Doko tidak mungkin tinggal diam setelah kematian sahabatnya itu. Di tempat lain, pihak sekolah mulai menyelidiki atas kematian Kyu. Namun karena tidak ada bukti kalau Kyu meninggal karena disiksa Sung, pihak sekolah mulai menyimpulkan kalau Kyu mati karena penyakit. Yang ternyata salah satu dari pihak sekolah itu ternyata adalah orang tua dari si Sung, sang pelaku. Dan ia menginginkan agar anaknya tidak masuk ke dalam penjara. Sedangkan Sung sendiri malah merasa bangga atas kematian Kyu dan merasa dirinya cukup kuat untuk membunuh orang. Dan ia tidak merasa bersalah sama sekali atas kematian Kyu. Karena semua kejadian yang telah terjadi membuat Il dan Jin ingin bergabung dengan kelompok Doko untuk balas dendam kepada kedua sekolah aliansi itu. Dimana Il yang tidak terima atas ia yang diskors yang tidak tahu sampai kapan. Sedangkan Jin akan balas dendam kepada Sung karena telah membuat pacarnya terluka. Karena hal itu membuat Doko menerima mereka bergabung, karena ia juga yang akan membalaskan dendam atas kematian Kyu. Dan film pun belum selesai karena ada part 2-nya.